bagian dan dapat penghasilan tambahan. Download aja aplikasi Mitra Juara, karena lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Mitra Juara, nyata dibutuhkan, terbukti menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di setiap pertemuan selalu lebih bermanfaat. Hari ini kita masuk ke materi kelima dari program Sedulur Juara Berbagi yang berjudul Konsep Dasar Keajaiban Indahnya Berbagi. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk memudahkan penjelasan tentang konsep ini, saya akan memakai beberapa cuplikan video terdahulu yang Anda bisa lihat versi detailnya di channel YouTube Mitra Juara. Sedulur Juara, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali. Saya ulangi, sesuatu yang sangat penting sekali. Karena apa yang akan disampaikan dalam video ini mungkin akan merubah pandangan hidup kalian, cara berpikir kalian, bahkan perilaku serta kebiasaan kalian. Untuk memahami sepenuhnya konsep dasar keajaiban indahnya berbagi, maka kita harus melalui beberapa tahapan pemahaman. Pertama, kita harus mengenal dan memahami hukum magnet unsur alam atau MUA sebagai berikut. 1. Semua manusia memiliki pikiran yang setiap saat selalu mengirimkan getaran energi ke alam semesta. Yang kedua, proses mengirimkan getaran energi pikiran ini akan bekerja secara otomatis, terus-menerus, suka tidak suka, bahkan disadari atau tidak oleh manusia tersebut. Yang ketiga, alam semesta akan segera merespon setiap getaran energi pikiran manusia tadi dalam jumlah yang berkali-kali lipat dan sesuai dengan jenis getaran energi yang dikirimkannya. Kalau positif yang dikirim akan kembali menjadi positif, negatif yang dikirim akan menjadi negatif, baik akan dikembalikan menjadi baik, jahat pun sama dikembalikan jahat, terang dikembalikan terang, gelap dikembalikan gelap, merah dikembalikan merah, dan hijau dikembalikan hijau, dan seterusnya. Kedua, untuk mendapatkan gambaran seutuhnya terhadap hukum magnet unsur alam ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu cara kerja pikiran sebagai berikut. 1. Pikiran itu terbagi menjadi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar memiliki kekuatan berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan pikiran sadar, karena memiliki penguat atau booster yang bernama emosi atau perasaan. Yang ketiga, dalam aplikasinya, pikiran sadar seringkali bertentangan dengan pikiran bawah sadar. Hal ini dikarenakan adanya mental block, yaitu penyangkalan yang diakibatkan oleh pengetahuan, pengalaman hidup, atau pemahaman manusia yang salah kaprah, sehingga merusak kemurnian pola pikir yang sebenarnya. Dan wujud mental block ini biasanya bersifat negatif. Yang keempat, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara hal yang sesungguhnya terjadi, realita, dengan hal yang seolah-olah terjadi, visualisasi, afirmasi, mimpi, dan sebagainya. Jadi, pikiran bawah sadar ini akan kesulitan membedakan antara kenyataan fisik, afirmasi, visualisasi, atau bermimpi. Contoh, ini contohnya. Jika Anda bermimpi dikejar-kejar binatang buas, maka Anda akan merasakan seolah-olah hal tersebut benar-benar terjadi secara fisik. Anda menyadari keringat dingin Anda yang sejagung-jagung, dan Anda merasakan capeknya, takutnya, ngos-ngosannya, dak-dikduknya, dan sebagainya.
semua tampak sangat-sangat nyata. Namun, begitu Anda bangun, Anda baru menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Poin yang ketiga, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang akan memudahkan Anda untuk benar-benar memahami konsep dasar keajaiban indahnya berbagi ini. Syahdan, di negeri Anta Beranta, ada seorang perempuan muda yang bernama Mbak Ningsih. Ini bukan Mbak Ningsih Rizal yang di Yogyakarta itu loh. Karena HP-nya sering lemot akibat memorinya penuh, RAM dan ROM-nya yang sudah kurang mendukung aktivitasnya karena dia suka selfie, suka bikin video dan sebagainya. Maka Mbak Ningsih ini ingin sekali memiliki HP baru. Artinya, saat itu terjadi, pikiran sadarnya sedang mengirimkan getaran energi ke alam semesta untuk memesan HP baru di toko alam semesta. Namun, seketika terlintas dalam pikiran bawah sadarnya bahwa hal tersebut mustahil terjadi. Sebab penghasilannya bulan ini dari sewa kamar kos yang sudah terdistribusi habis untuk rencana biaya renovasi kamar, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan dapur dan sebagainya. Bahkan kalau benar-benar dihitung, penghasilannya tidak mencukupi atau minus untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi kalau yang di sini yang dimasukkan misalnya dia perlu kosmetik, perlu pulsa, data dan sebagainya. Artinya saat ini terjadi, pikiran bawah sadar sedang mengirimkan getaran energi ke alam semesta untuk membatalkan pesanan HP baru di toko alam semesta. Lalu apa yang akan terjadi? Tentu saja alam semesta akan merespon, menjawab, dan mengikuti perintah yang lebih kuat. Dalam hal ini tentu saja pikiran bawah sadar. Yang keempat, ini adalah gambaran secara visual yang dikemas dalam video animasi hasil produksi para kru Dapur Juara yang sedang riang gembira membantu sedulur juara karena mereka sudah mencicipi keajaiban indahnya berbagi. Saat mereka melayani berbagai kendala yang dialami oleh para sedulur juara, yang kata mereka sedulur juara ini orangnya baik hati, tidak sombong, lucu-lucu dan menggemaskan. Berikut ini adalah ilustrasi sosok manusia. Nampak di sekitar kepalanya memancar getaran energi. Yang garis pendek ini kita umpamakan getaran energi pikiran sadar, dan yang garis panjang kita umpamakan sebagai getaran energi pikiran bawah sadar. Kedua getaran energi tersebut terkirim ke alam semesta. Ini nampak nih kan, cahayanya dia keluar, terpancar dari orang tersebut ke alam semesta, dan selanjutnya oleh alam semesta akan direspon serta dikembalikan dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Dan hebatnya, ini memiliki jenis energi yang sama. Seperti tadi saya sampaikan, kalau positif direspon positif, negatif negatif gitu kan, hijau-hijau, merah-merah, baik-baik, jahat-jahat, gelap-gelap, terang-terang dan sebagainya. Atas dasar hukum magnet unsur alam atau muah inilah, kemudian juara memiliki visi, misi, dan tujuan untuk mewujudkan indahnya berbagi di dalam setiap aspek kehidupan. Meyakini hukum muah ini untuk bisa diimplementasikan di dalam proyek indahnya berbagi sebagai berikut. Jika gambaran tentang hukum muah tadi kita perluas dan kita jadikan juara atau jaringan usaha rakyat sejahtera sebagai titik awal yang mengirimkan getaran energi,
berupa niatan mewujudkan indahnya berbagi. Saya ulangi, berupa niatan mewujudkan indahnya berbagi dalam setiap aspek kehidupan. Atau selanjutnya, supaya tidak panjang, kita singkat saja menjadi indahnya berbagi atau IB. Maka gambarannya atau video animasinya akan nampak seperti gambar berikut ini. Di sini nampak juara pertama mengirimkan getaran energi pikiran sadar dan bawah sadarnya secara sekaligus. Maksudnya agar lebih kuat kepada siapapun yang meyakini dan berniat sama untuk mewujudkan indahnya berbagi di dalam setiap aspek kehidupan ini. Selanjutnya, sebagian getaran energi ini akan ditangkap oleh para sedulur juara dimanapun berada. Jadi nampak sedulur juara itu tersebar di mana-mana, dan sedulur juara ini merupakan repeater atau penerima dan sekaligus penyalur dari getaran energi indahnya berbagi ini. Dan sebagian yang tidak tertangkap tetap disebarkan ke alam semesta. Disinilah kemudian proses keajaiban indahnya berbagi tadi mulai datang, dan datang lagi. Karena getaran energi tersebut akan dikembalikan dari alam semesta atau oleh alam semesta dengan semakin besar, kuat, dan mengalami resonansi serta vibrasi secara otomatis terus-menerus, suka tidak suka, serta disadari atau tidak. Artinya, jika kita mengacu kepada hukum magnet unsur alam atau MUA, pada saat juara bersama-sama dengan semua sedulur juara yang merupakan repeater tadi mengirimkan getaran energi indahnya berbagi secara serentak, tentu saja akan menghasilkan respon dari alam semesta dalam jumlah yang jauh lebih besar. Sekali lagi saya ulangi, jauh lebih besar serta berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan saat juara itu sendiri yang mengirimkan getaran energinya. Inilah yang disebut konsep jamaah, gotong royong, resonansi, vibrasi, dan sinergi. Kemudian yang kedua, agar upaya mewujudkan indahnya berbagi dalam setiap aspek kehidupan ini bisa terjamin keberhasilannya, juara bersama dengan sedulur juara hanya harus melakukan 3 hal sederhana sebagai berikut. Jadi tidak perlu cara yang lain, cukup 3 hal sederhana sebagai berikut. Apa itu 3 hal sederhana? Yang pertama, memulai dengan niat baik. Yang kedua, selalu menguatkan niat baik. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh menjalankan niat baik tadi. Niat baik di sini diartikan sebagai niat untuk mewujudkan indahnya berbagi. Ini dikarenakan kesadaran bahwa memulai, selalu menguatkan, dan bersungguh-sungguh menjalankan niat baik adalah cara sederhana tapi powerful. Artinya powerful itu memiliki dampak yang luar biasa, di mana akan bisa semakin menguatkan getaran energi indahnya berbagi ke seluruh alam semesta. Yang artinya juara bersama sedulur juara akan semakin kuat untuk memesan indahnya berbagi ke toko alam semesta. Dan dengan sendirinya alam semesta akan mengirimkan pesanannya atau responnya berupa indahnya berbagi tadi, berupa energi yang sama dalam jumlah yang berlimpah, berkali-kali lipat, sehingga semakin yakinlah bahwa indahnya berbagi ini akan memenuhi kehidupan kita semua. Kemudian kita semua akan melakukan dengan kegembiraan atau rasa bahagia, maka akan semakin kuat energi yang terpancar dan terkirim kembali kepada kita dari seluruh penjuru alam semesta. Jadi kegembiraan dan rasa bahagia ini menambah, kalau masih kalian ingat, sedulur juara ingat, bagaimana perasaan itu menjadi booster atau penguat dari energi yang kita pancarkan.
Demikianlah penjelasan konsep indahnya berbagi yang melengkapi video terdahulu. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kami menyarankan kalian semua melihat secara berurutan, mulai dari keajaiban indahnya berbagi, konsep dasar keajaiban indahnya berbagi part 1 atau bagian 1, kemudian baru ke part 2 atau bagian 2 ini secara berurutan. Dari cuplikan video di atas bisa disimpulkan bahwa apapun energi yang kita pancarkan akan dikembalikan dengan jenis yang sama, tetapi dalam jumlah yang berkali-kali lipat. Dan jika kemudian seluruh juara bisa melakukan secara bersama-sama, maka bisa dipastikan efek yang akan terjadi akan semakin dahsyat. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan segera kita masuk ke materi video selanjutnya, yaitu tentang pentingnya kolaborasi dan komunitas. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam indahnya berbagi, salam juara. Jaringan usaha rakyat sejahtera.